COVID yang cenderung semakin menggila di Kalimantan Timur ya. Nyaris mati ya, ini nggak ada aktivitas. Siang sebentar, ini kakak Polres ya. Hai guys, kembali berjumpa dengan Salam Channel. Hari ini kita akan keliling kota, mencoba memantau jalannya PPKM, di mana Gubernur Kalimantan Timur mengeluarkan instruksi nomor 1 tahun 2021 tentang penanganan COVID yang cenderung semakin menggila di Kalimantan Timur ya. Ini menggila. Kenapa saya katakan menggila? Karena seluruh wilayah Kalimantan Timur ini zona merah dan setiap hari terjadi lonjakan kasus ya, khususnya di Bontang sudah nyaris tak terkendali. Nah, oleh karena itu Gubernur menginstruksikan untuk penanganan COVID yang cepat, tepat, dan fokus serta bersinergi dengan kabupaten kota ya, kepala daerah kabupaten kota untuk melaksanakan instruksi tersebut mulai hari ini tanggal 6 ya, hari Sabtu, dan besok tanggal 7 kota dalam keadaan lockdown. Seluruh tempat-tempat keramaian tak terkecuali pasar tutup. Guys, kita menuju salah satu pasar ya. Pasar ini Rawa Indah. Kita akan lihat aktivitas di pasar ya. Apakah benar-benar tutup melaksanakan instruksi gubernur atau tidak? Oh, ternyata memang tutup ya guys. Jadi sebelum kita lebih dekat memantau, jangan lupa seperti biasa like, subscribe. Kita akan coba guys. Kan ada tugas kita tanya-tanya. Apa namanya? Kan instruksi gubernur ini udah ternyata kan berjalan dengan baik. Nah, menurut teman-teman tugas, apakah masyarakat ini taat atau masih ada yang bandel? Saya lihat masih ada ya, masih perlu. Jadi kira-kira langkah-langkah apa yang itu? Ya, cuma kasih peringatan dulu ke hari. Oh gitu. Ini selain di sini yang ini di mana? Poknya Iya. yang di Gunung Sari, di Gunung Pahlawan, sama yang di Kilo 3, sama yang di depan Amalia. Jadi guys, hari pertama pemberlakuan instruksi gubernur ini ya, boleh katakan lockdown, ternyata memang masih ada karena ini baru. Jadi kita udah bincang-bincang, tapi petugas masih terus melakukan pemantauan dan mencoba untuk memberikan peringatan kepada masyarakat yang sedikit agak belum paham ya, mungkin agar patuh pada keputusan gubernur. Itu ya saya kira. Oke guys, kita lihat di tempat yang lain. Silakan. Nah guys, ini jalan menuju luar kota Bontang ya, juga sepi. Dari arah luar kota ini kelihatannya memang nggak ada yang masuk. Nah, ini terminal juga udah sepi ya. Oh, kosong, terminalnya kosong malah. Kita mencoba ke perbatasan Kutai Timur ya. Apakah di sana juga berjalan saja efektif atau tidak? Mari kita lihat ke sana.
perbatasan ada petugas ya guys, kita kejar dia ke sana, kita intip dia apa yang mereka lakukan. Guys, kita akan mencoba gambar-gambaran. Selamat siang Komandan. Hei Pak Haji, ya. Mengambil gambar-gambar dulu. Gambar-gambar. Ternyata instruksi gubernur berjalan dengan baik. Nah, Ini maksud kita. Jadi menurut saya tadi saya sama Dandim sudah patroli, sudah keliling. Hasil pengamatan kami di beberapa tempat, antara lain pasar, kemudian pelabuhan, masyarakat sudah ada yang banyak yang mematuhi, menutup tokonya di pasar, kemudian tinggal di rumah. Tapi masih ada beberapa pedagang tadi di pasar yang berjualan, hanya sedikit saja, karena ketidaktahuannya. Kami maklumi itu, dan kami berikan himbauan kepada pedagang tersebut, termasuk juga pengelola pasar tadi ada yang kami panggil, supaya mematuhi instruksi gubernur, karena di dalam instruksi gubernur itu yang ditindaklanjuti sama wali kota Bontang agar menutup fasilitas publik antara lain pasar. Tapi syukur alhamdulillah kita lihat respon masyarakat sudah cukup bagus. cukup bagus ya. Ya. Ya, artinya kemudian Komandan yang belum paham ini mereka dipahamkan, terus diperingati ya, untuk taat kepada. Dan ini kan hari pertama, berarti besok hari kedua harapan kita lebih baik ya. Iya. Nah, ketika kemudian besok itu ternyata masih ada juga yang bandel itu, penanganannya seperti apa? Ya, apakah disuruh pulang ke rumahnya atau misalnya masih jalan-jalan atau masih membuka? Iya, iya. Jadi di dalam surat edaran wali kota Bontang ini yang isinya Bontang Silent ini memuat sanksi sanksi yang diatur di dalam Perwali 21/2020. Ya, jadi itu mengacu kepada situ, kita nggak bisa lepas. Nah, sanksi di dalam Perwali itu sudah jelas. Ada sanksi teguran, ada sanksi kerja sosial, ada sanksi tindakan polisi. Ya, sanksi-sanksi itu yang akan kita sampaikan, yang akan kita berikan kepada masyarakat yang belum mematuhi. Nah, misalkan besok ada pedagang yang masih berjualan, ya kita akan berikan teguran. Nah, kita bisa teguran lisan, kita bisa teguran tertulis. Karena di pasar ada pengelola pasar, nanti pengelola pasar juga bisa berikan peneguran kepada orang yang tetap masih berjualan. Harapan kita sih besok tidak ada, karena karena dengan pasar ditutup, proses kegiatan penyemprotan desinfektan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Betul. Kan kita memberikan ini penyemprotan desinfektan. Jadi ketika ada orang yang berjualan, kita tidak bisa lakukan kegiatan desinfektan itu. Tadi kita yang tutup sudah kita lakukan penyemprotan desinfektan. Itu. Jadi harapan kita dengan seperti ini berjalan efektif ya, sehingga benar-benar pergerakan OTB itu ya, OTG itu bisa kita putus ya, karena yang banyak sebetulnya menularkan itu yang OTG ini kan enggak. Kalau yang sudah di istilahnya dan yang di karantina kan jelas ya, sudah tahu OTG ini, karena itu yang banyak bergerak di pasar, di toko. Nah
Nah guys, ini kita sudah wawancara dengan Kapolres. Beginilah bahwa Bontang ini benar-benar melaksanakan. Kalau ada 1-2 itu pun itu karena ketidaktahuan, ketidakpahaman, dan insya Allah harapan kita besok itu benar-benar mereka warga Bontang, karena ada Bontang silent, Bontang akan benar-benar silent besok. Kita harapkan gitu. Kami berterima kasih kepada masyarakat yang sudah mematuhi, yang sudah mengikuti arahan yang sudah diatur dalam instruksi gubernur maupun surat edaran wali kota Bontang. Mari kita patuhi apa yang sudah diatur di dalam instruksi gubernur dan surat edaran wali kota. Dan saya ingin menyampaikan dan sependapat dengan Ibu Wali Kota, kegiatan Bontang Silent ini bisa berhasil apabila ada dukungan dan partisipasi serta kerjasama masyarakat yang kuat. Terima kasih. Guys, kita lihat pasar di kilo 6 ya. Inilah akibat dari apa namanya, di pasar tutup, pasar Taman Telihan. Tidak ada kegiatan guys ya. Bontang silent ya, benar-benar Bontang silent. Ya guys ya, jadi sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini dalam pemantauan Bontang silent. Dan harapan kita sekali lagi juga masyarakat benar-benar menaati, dan kepada para petugas selamat bertugas dan jangan bosan-bosan demi keamanan kota ini, demi kebersamaan kita. Kita harapkan mereka bertugas dengan baik dan kita dukung petugas untuk melaksanakan Bontang Silent. Terima kasih guys. Sebelum kita pisah, sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng.